Salat taraweh yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan itu jangan dilakukan dengan tergesa-gesa. Saman le imame kesusu protes. Ojo le imame lambat protes. Halo. Lah imam lambat protes. Wah, imame koyo Mekah. Entanan lera payu koyo. Jangan. Lah imame lambat. Ya, alhamdulillah. Tapi imam kesusu lagi protes. Lah pripun ya apa mungkin kalau protes kula tarawih iki nyatu golek sing cepet penake niku nggih. Makane lek mangan kolak aja oke-oke. Wingko gen ora njaluk ja. Lek mangan kolak oke, kewarekan wingko mesti njaluk sing cepet. Tarawih itu maknanya santai. Santai. Tapi prakteknya di daerah kita kesusu. Tarawih santai-santai. Orang dulu sholat tarawih pakai Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan ini memang bulan turunnya Al-Quran. Bulan bagaimana kita untuk menikmati Al-Quran. Nikmaton Al-Quran ini. Al-Quran ini Anda megang, memandang, belum membaca, masih memandang saja. Dengan perasaan hubban cinta, udah ada pahalanya. Bagaimana Anda ngerasa seneng, kemudian Anda membaca, lipat-lipat nanti. Dan bagaimana kalau Anda baca dalam keadaan punya wudu, menghadap kiblat, dalam keadaan sholat, lebih hebat lagi. Dan bagaimana juga kalau seandainya sholat itu Anda lakukan di bulan Ramadan, lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena yang sunnah di dalam Ramadan hukumnya seperti wajib. Gak mikir kiblas. Yang penting ndang dadal, ndang cepet, jangan. Akhirnya lek sampean trawai model ngeten iki cepet-cepetan, sing penting cepet. Niki mungkin sing ngomong timbang cepet kan luwung 8 akhirnya ngoten nggih. Halo, akhirnya njaluk 8 akhirnya. Nah, 8 ini bagaimana? Coba kita pelajari riwayat sholat tarawih. Tarawih kalau kita lihat di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mujaddid pertama, itu dikatakan 36 sekaligus ditambah witir 3 menjadi 39. Itu beliau ada di Madinah. Setelah itu zaman Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan 39 sekaligus witir, ada yang mengatakan 49. Zamannya Imam Malik di kota Madinah. Berbeda dengan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengacu daripada penduduk Makkah, salat tarawih itu ada 20 ditambah witir menjadi 3 menjadi 23. Lek sampean tarawih gawe 20 berarti melok madhabe sapa? Imam Syafi'i. Ada juga riwayat Sayyidina Utsman ibn Affan itu sholat tarawihnya sampai 200 rakaat. Saman milih singki kira-kira. 20 dicepetne 200. Kira-kira Fatihah malah bis, Allahu Akbar.
Sampai disebutkan para sahabat yang sholat itu yattaki, jadi berpegangan dengan aso, dengan kayu, litulil qiyam, karena panjangnya. Mereka kayak ganjaran kangelan betul Pak. Padahal di golek beras nih kangelan betul. Golek ganjaran ya kangelan. Sampai seperti itu. Yang jelas ya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang yang hafal berapa hadis? 1 juta hadis, yang malamnya selalu dibuat sholat dan ibadah kepada Allah, belum mengatakan sholat tarawih ini alwan, macam-macam, banyak warnanya. Jadi ada yang pakai riwayat mungkin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau yang lainnya. Yang jelas tidak ada batasan yang tertentu. Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah belum mengatakan lek enek wong ngomong sholat tarawih punya jumlah tertentu, nggak bisa tambah, nggak bisa kurang, dan waktunya juga khusus itu daripada Nabi, justru omongan itu adalah salah. Faqad akhta, dia telah keliru. Lihat tadi riwayatnya banyak. Ini kalau wacakan wadah niki riwayatnya. Riwayatnya banyak sekali. Lek sampean ngomong kudu 8, gak oleh ditambah, gak oleh dikurangi, itu yang paling benar daripada Nabi. Ini justru keliru pendapat Ibn Taimiyah. Ya. Lantas bagaimana? Bisa kita ambil kesimpulan, ulama salaf saleh, para sahabat dan pengikutnya, jumlah salat tarawih itu bilangannya tidak ada batasan secara detail, ya, secara pasti. Kalau Anda mengatakan malah ada batasan secara tertentu itu dari Nabi, maka justru malah keliru. Maka daripada itu, kalau Anda ikut pendapat Al-Imam Syafi'i, dhahaba Syafi'iyah wal Ahnaf wal Hanabilah, Imam Syafi'i, madhab daripada Ahmad ibn Hanbal, atau Al-Imam Hanafi, mereka mengatakan sholat tarawih adalah isruna rak'ah, 20 rakaat. 3 madhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, tidak Imam Maliki. Maliki beda lagi. Mereka mengatakan berapa? 20 rakaat dengan 10 salam. Ya. Kenapa? Mimma sahanis sahabah. Karena itu secara 3 madhab tadi diambil dengan riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi, mulai Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dalam satu riwayat, dan Sayyidina Ali, mereka sholat 20 rakaat. Ya, sholat tarawih berapa? 20 rakaat. Bun, lek niku jenengan derek madhab Syafi'i, Hanafi atau Hambali. Lah kalau muncul sing 8 witire 3, itu dari mana munculnya? Memang Sayyidatuna Aisyah pernah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazitu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Sayyidatuna Aisyah itu pernah meriwayatkan gini, yang saya tahu dari sholatnya Nabi itu tidak pernah menambahi atau mengurangi atas hitungan 11 rakaat, apakah di dalam Ramadan dan selain Ramadan.
Jadi Nabi nggak pernah menambahi atau mengurangi atas 11 rakaat di Ramadan dan selain Ramadan. Ada sebagian orang ucapan Sayyidatuna Aisyah ini tentang menceritakan sholat Nabi tadi dianggap 11 tadi dengan perincian sing telu witir sisa pinten 8 traweh. Perhatikan perkataan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi enggak pernah mengurangi atau menambahi 11 di Ramadan dan selainnya. Apakah ada sholat taraweh di selain Ramadan? Tidak ada. Dan didukung dalam pendapat yang lain, Al-Imam Tirmidzi menceritakan tentang sholat witirnya Nabi. Sholat witirnya Nabi itu kadang-kadang 13, ada 11, kadang 9, kadang 7, kadang 5, 3 hingga 1. Perhatikan, selain Ramadan saja diceritakan oleh Al-Imam Tirmidzi bahwa Nabi sholatnya witir bisa sampai 13. Lantas apakah mungkin yang disebutkan banyak para ulama, Nabi ini kalau udah masuk Ramadan ibadahnya ditambah tidak seperti di luar Ramadan. Apalagi masuk 10 yang terakhir lebih ditambah lagi ibadahnya, tidak seperti 10 pertama dan kedua. Kalau Nabi Ramadan ibadahnya ditambah, kemudian Anda berpendapat witirnya cuma 3, berarti ngelok nih kanjeng Nabi mboten niki. Ya, menyangka Nabi lek Ramadan witirnya mek 3 tok. Padahal di luar Ramadan saja Nabi bisa sampai 13, 11. Kok Ramadan malah dikurangi? Jelas mboten niki. Falyakil, apakah mungkin kita berpikir Nabi malah ngurang ibadahnya Ramadan? Padahal Nabi ini kalau Ramadan segalanya ditambah. Nah, maka daripada itu riwayat Sayyidatuna Aisyah itu tidak sedang bercerita tentang sholat taraweh sekaligus witirnya Nabi, tapi bercerita tentang sholat witirnya saja Nabi. Mungkin seperti itu. Atau selainnya, yang jelas bukan taraweh. Ya, jelas ya? Nah, terus bagaimana? Di Makkah disaksikan oleh Al-Imam Syafi'i sholat taraweh 20. Tentunya dari sebelumnya dan sebelumnya. Kalau seandainya Sayyidatuna Aisyah tahu sholat taraweh mereka melebihi daripada itu, kok nggak ingkar? Dan apakah mungkin sahabat itu sesat semuanya? Gak mungkin. Alhasil, jangan Anda memaksa dalil kemudian berpendapat riwayat yang paling sah taraweh 8 tok ora oleh ditambah ora dikurangi. Jangan. Lek sir 8 kasaran ngomong ya 8 kan ngoten nggih. Tapi yang jelas itu tidak dari Nabi. Yang jelas taraweh tidak ada bilangan yang tertentu. Lek sampean kon milih 8 karo 20 boleh ndi? Ah, tenan. Niki sing secara dicek lho nggih. Lek 8 diganti 20 sing protes oke. Tapi lek 20 diganti 8 sing setuju. Masalahnya duduk masalah riwayat, masalah penake kan ngoten. Padha karo poso mantep sing keri, lek bodho mantep sing ngoten. Iki gak nggae riwayat lek ngene iki. Iki sak geleme udele dhewe jenenge iki. Yang jelas Ahmad bin Hambal, Hanafi, Syafi'i pakai 20. Ngikut daripada Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Awake dhewe kon manut khulafa rasyidin. Ya. Perintahnya Nabi apa? Kita disuruh alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Melo sunnahku lan sunnah-sunai para khulafa rasyidin yang hidup setelahku. Adu alaiha bin nawajid, cokoten dengan gigi geraham. Atau waqtadu min ba'di billadzaini, waqtadu billadzaini min ba'di, atau ikuti dengan 2 orang sepeninggalku, Abi Bakar wa Umar.
Jadi kalau kita sholat tarawih dengan berjamaah dengan jumlah 20 itu termasuk kita ngikut atas saran dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lek gawe 8 gak roh aku. Ngoten lho nggih. San melok sapa? Wis pokoke sing penting ngembong masyarakat misalnya. Ngembong sing bener ngoten nggih. Kira mboten? Lek wis kadung 8 ngrubah 20 angel. Wis jajal lho niku. Ora percaya. Niki mboten niki bertahap, niki 8 rumiyin niki. Nek bertahap loro dhisik penak malahan ya. Tahun ngarep lagi 4. Tahun ben kan. Niki alasan tok niki. Enggak jelas pakai 8. Dan 8 ini yang pelan. Lek ulama rumiyin tarawih ndamel al-Qur'an setiap satu malam bisa 1 juz. Jadi akhir Ramadan khatam. Nah, niki baru bagus. Diwaca sing tenang, dinikmati. Jajal ngene dilakoni desa payu apa ora kira-kira? Payu ra payu ngoten ya. Kare imam edan niku. Imam ede ya kapok niku mengke. Pun wis, yang jelas yang genah tarawihipun nggih pun kesusu. Iman Ramadan. Salat tarawih itu dalam riwayat atas inisiatif Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali usul kepada Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Ali pernah membacakan satu hadis. Sayyidina Umar langsung punya greget pengen menyatukan tarawih karena zaman Sayyidina Umar Islam semakin banyak. Ya, mereka kumpul di masjid terus gak sedeng berjubel, tapi sholat taraweh di zaman Nabi kan gak pakai jamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar juga tidak ada sholat taraweh dengan berjamaah. Mereka sholat sendiri-sendiri, ada cuman jamaah kecil satu kelompok saja, tidak menjadi satu. Di zaman Sayyidina Umar baru digabungkan menjadi satu dengan sholat taraweh berjamaah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi, seindah-indahnya bid'ah adalah sholat taraweh dengan berjamaah. Jadi ini termasuk bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Kalau seandainya semua bid'ah itu sesat masuk neraka, mungkin Sayyidina Umar enggak berani mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi. Seapi bid'ah salat tarawih ini mungkin enggak berani seperti itu. Ini menunjukkan berarti ada bid'ah yang baik seperti atas inisiatif Sayyidina Umar, bagaimana tidak ada zaman Nabi salat tarawih berjamaah sama Sayyidina Umar diadakan menjadi satu, ada jamaah. Banyak. Kalau ngomongin bid'ah yang enggak ada zaman Nabi. Ya, Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, zaman Nabi enggak ada. Sayyidina Utsman bin Affan sholat Jum'ah adzan 2 kali, di Nabi juga enggak ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada orang Islam tapi memberontak dengan pemimpin, diperangi, namanya Bughoh, pemberontak. Zaman Nabi juga enggak ada. Alhasil banyak. Para khulafa Rasyidin sendiri apa? Juga memunculkan bid'ah, tapi bukan yang buruk, tapi yang hasanah. Dah, yang jelas taraweh sing genah nggih. Wis niki terutama sing melok ngaji, lek imame kesusu pro. Lek imame alam ojo. Nah, insyaallah aman harus menjadi wakil nih mengke ya. Alhamdulillah. Mendengarkan pengajian nasihat di rotib itu apakah perlu diamalkan atau dilakukan? Dan apakah juga mendapatkan pahala? Sekian, terima kasih. Mendengarkan pengajian dan nasihat dalam rotib, artinya dalam pengajian maksudnya, bukan cuma rotib ya. Oh, radio tuh ini. Masya Allah. Kacamatanin jalur nambah nih gitu. Apakah perlu diamalkan atau dilakukan? Masya Allah. Kita ini kalau wudhu ketika basuh telinga apa doanya? Allah maj'al mimman yastami'ul gal wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami adalah orang yang selalu mendengarkan ucapan-ucapan yang baik dan mengikuti arahan daripada ucapan yang baik. Maka silahkan. Ngoten nggih. Cuman kadang-kadang radio, YouTube dan sebagainya, kalau ustadznya nggak tahu riwayatnya, sanadnya dan sebagainya, kadang-kadang malah bahaya. Nggih napa mboten? Eruh suarane ra eruh wonge. Padha runtut, ngoten nggih jare. Mungkin sing gambane kok untut. Lek sampean eruh ustadz niku sapa, sanad ilmunya jelas, silahkan, Pak. Tapi asal fasih,
baca Qur'annya hadisnya gini. Kula kan cuma taklid. Gak roh keterjemahnya itu diarahkan kemana nggak tahu. Nah ini repot kalau seperti ini. Berarti alangkah bagusnya apa? Anda cari sing genah dhisik, misalnya ketemu orangnya nggih. Kemudian wonge ngaji teng radio, lagek mungkin. Terus ngoten niki. Jangan asal cetek, wah, qala Rasulullah, oh iku apik dirungokne iki. Qala apik rungokne. Ya dicari dulu. Ngoten nggih, tidak mutlak niki nggih. Tapi memang kita apa? Minta kepada Allah supaya apa? Kalau ada kebaikan, laksanakan. Undur maqal wala tandur man qal. Lihat itu ucapannya, jangan lihat siapa yang berucap. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai ini durung alim, kadang-kadang gengsian. Itu sapa sing ngomong Allah Ustaz desa misalnya ya. Ustaz apa iki? Mangku langgar orang mangku pondok misalnya. Dan lain sebagainya. Undur maqal, lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang berucap. Iki malah ngomongnya adabul ilm, nek nggon taklim mutaklim. Kula sampean jajal. Nek ngaji tau krungu ping pisan sing kepindho krungane rasa-rasen. Wis genti nyekel HP, sing ora gane nolah-nolah ngoten. Wis rumangsane ku wis bek nek sirahe sampean ilmu jare. Padahal adabnya itu denger sekali atau 1000 kali sama. Paham di sini? Krungu ping siji apa ping 1000 padha. Lah iki ustate lagi maca sampean wis krungu ping 2 misale wis ketok ora semangat. Ustate mulai semangat mboten kira-kira. Malah akhirnya ya malah iki jak ngaji malah toleh golek penggawean benakne ketu ra mencel dimencelekne. Bon ya. Jadi tetap bicara cari guru yang jelas. Mendengarkan radio atau bagaimana itu, kalau memang kita tahu ustadznya, oh ini saya tahu nih, ini belajar dari sana, sanad ilmu ke sana saya tahu, dengarkan fadol, monggo. Tapi gak roh asalnya tag radio langsung didengarkan, jangan. Alhamdulillah rabbil